Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap ada dan diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, tadi dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Tapi apa sih itu ideologi? Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengetahuan, dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di berbagai bidang. Biasanya bersifat mengikat dan sistematis. Ideologi terbuka memiliki ciri yang khas. Di antaranya adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat. Masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Nah, lalu kenapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang terbuka? Karena Pancasila bersumber pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi persyaratan menjadi ideologi yang terbuka. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari masyarakat itu sendiri, dan itu sesuai dengan syarat sebagai sebuah ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Berdasarkan uraian sebelumnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maksudnya adalah bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai dasar. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai sesuai dengan sila Pancasila. Nilai sila pertama adalah ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan. Itulah nilai dasar dari Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran yang lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Biasanya ini berupa peraturan atau kebijakan. Misalnya, aturan mengenai ketuhanan itu diatur oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di bawahnya masih ada undang-undang yang lain yang mengatur tentang ketuhanan tersebut. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksudnya adalah Pancasila itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gotong royong, toleransi, saling menghargai, saling menyayangi, itu adalah contoh nilai-nilai praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain memiliki nilai-nilai, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki yang namanya dimensi, yaitu yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber dari Pancasila. Maksudnya adalah Pancasila memiliki nilai-nilai yang ideal bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma keagamaan.
Dalam pengertian ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia, serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran yang baru, serta relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Nah, bagaimana kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kita? Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Itu dapat dilihat dengan adanya lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Perwujudan Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara. Mengenai lembaga negara, Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan juga BPK. Dalam sistem hukum nasional, perwujudan Pancasila dapat dilihat dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Semua aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dari Pancasila dan harus bersumber dari Pancasila. Dalam bidang demokrasi, perwujudan Pancasila bisa dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan, Indonesia mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari pemahaman atas suatu masalah. Dalam sosial budaya ada banyak, contohnya menghargai keberagaman budaya, pelestarian keberagaman budaya, mengembangkan nilai sosial dan budaya di masyarakat, serta lain-lain. Dalam bidang pertahanan keamanan, perwujudan Pancasila bisa dilihat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Dalam pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, citizen, cukup sekian untuk pertemuan.